Halo semuanya, sebelum videonya gue mulai, gue pengen ngasih tauin ke kalian salah satu les bahasa Jerman yang menurut gue oke banget, Verba Jerman Edu. Verba Jerman Edu adalah lembaga kursus bahasa Jerman yang telah berdiri pada tanggal 1 Februari 2020. Seiring perjalanannya, Verba Jerman Edu bekerja sama dengan beberapa agensi di Jerman. Sejak 2022 sampai sekarang, telah memberangkatkan peserta ke Jerman melalui program FSJ dan Ausbildung. Verba Jerman Edu menyediakan pembelajaran bahasa Jerman offline dan online yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, terdapat juga pelayanan program Ausbildung, FSJ atau BFD, Au Pair, dan program untuk melanjutkan studi ke Jerman. Sampai saat ini, Verba Jerman Edu tersedia di beberapa kota besar di Indonesia, yakni Bandung, Jatinangor, Jakarta, dan Depok. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa cek bio Instagramnya di @verbajermanedu atau di websitenya di www.verbajermanedu.net. Aku juga cantumin link yang ada di bawah di deskripsi, so check it out. Nah, sekarang kita lanjut ke videonya. What is thy name? Halo semuanya, herzlich willkommen to my channel. Nama gue Damario Sujono dan di video ini spesifik gue akan ngebahas seputar Ausbildung Lager Logistik di Jerman. Nih, kan sebelumnya buat yang nggak tahu, jadi gue udah sempat bikin video sama Bayu seputar BFD dan FSJ. Kalau kalian belum cek videonya, coba cek video di atas ini atau di samping, nanti gue kasih. Nah, tapi spesifik untuk video ini, gue undang Bayu lagi buat ngebahas seputar Ausbildung Lager Logistik. Nih, Bay, gimana kabarnya, Bay? Oh ya, alhamdulillah sehat. Iya. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk sekarang. Ya, Ausbildung doang sih. Ya, belajar mungkin dikit doang. Gitu, iya. Jadi awal, buat yang nggak tahu, jadi awal Bayu itu datang ke Jerman melalui program FSJ, BFD, dan sekarang dia sedang menempuh pendidikan Ausbildung sebagai Lager Logistik. Nah, Bay, buat teman-teman yang nggak tahu di sini nih, Ausbildung Lager Logistik itu apa sih? Sebenarnya kan laga itu kan di gudang. Logistik ya logistik. Orang pada tahu kan. Jadi itu kayak kerja di gudang gitu lah. Itu kayak perusahaan-perusahaan Jerman di mana kan pasti ada gudang gitu. Oke, benar sih. Dan gue juga sempat cek di internet. Jadi Ausbildung Lager Logistik itu adalah program pelatihan. Ya kita tahu kan Ausbildung kan kombinasi antara teori dan praktek kan. Ya. Tapi spesifik buat Lager Logistik itu mempelajari seluk-beluknya manajemen logistik nih. Khususnya penyimpanan barang dan pengelolaan gudang. Benar. Gitu. Benar. Dan durasinya berapa tahun sih lu, Bay? Kalau buat Fachkraft Lager Logistik itu 3 tahun. Itu yang aku sekarang. Tapi kalau yang ada juga Fachlageris itu cuma 2 tahun doang. Dan keutamaan dari Fachkraft Lager Logistik itu lebih gampang buat Weiterbildung. Kalau Fachkraft Lagerlis itu harus ambil Fachkraft Lager Logistik dulu baru bisa Weiterbildung. Oke. Dan khusus buat kamu ini kamu udah ngambil Fachkraft Logistik ya? Ya. Lager Logistik ya? Lager Logistik. Oke. Baik, apa aja sih tugas utama Ausbildung als Fachkraft Lager Logistik? Sebenarnya sih tugas utamanya kayak cek barang aja, barang masuk, barang keluar, einpacken, auspacken. Terus kayak mungkin di laga itu kan ada juga kayak laga besarnya, laga kecilnya gitu. Kalau laga besarnya kan pakai stapla. Stapla tuh kayak Stapla apa? yang apa namanya? Bukan mesin sih, kayak mobil ya, mobil yang di laga gitu. Iya, mobil capitan. Iya, Iya, mobil capitan gitulah. Itu kan harus ada Führerschein juga. Dan buat Führerschein itu kan harus mungkin buatnya tahun pertama atau kedua. Tergantung perusahaannya aja sih. Ya, berarti yang lo bilang itu berarti ngecek kualitas, kayak pengecekan kualitas barang atau kayak di dalam apa lagernya itu ya, di dalam gudangnya itu ya. Kayak pengaruhan dari masuk barang sampai keluar barang. Iya, sampai verkaufen gitu. Lo nge-handle administrasinya juga nggak, administrasi logistik dan pencatatan data barangnya? Sebenarnya sih kalau catat barang itu udah beda lagi tugasnya kan. Tapi kita cuma kayak bukan doang, kayak yang ngebuk doang gitu kan. Itu pun kita bisa lihat juga apa yang kita udah gebuk gitu. Itu bisa kita lihat juga, ada juga itunya.
Oke, oke, oke. Nah, baik. Kualifikasi apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Ausbildung als Fachkraft Lagerlogistik? Sebenarnya nggak buat daftar sebelum ini nggak terlalu sulit juga sih. Mungkin kalau ada kelebihannya mungkin ada Erfahrung lah, itu mungkin kelebihan banget. Atau kalian udah punya kayak Führerschein, Stapler gitu, itu udah kelebihan banget juga dan mudah untuk ngelamar ke ini. Kalau buat kayak ngelamar biasa-biasa aja itu mungkin kayak CV, ya Lebenslauf, Motivation Schreiben, sama sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa itu sebenarnya penting banget. Apalagi kalau andai kan kalian dari Indo langsung ngelamar ke Jerman, itu butuh banget kan sertifikat. Kalau aku kemarin nggak ada sertifikat karena mungkin udah lumayan lama juga sih di sini. Jadi kayak 2 tahun itu berapa. Jadi kan dia otomatis lihat aku waktu interview doang. Oh, waktu interview paham dia bahasa udah oke, bagus lah buat Ausbildung di sini, yang nggak butuh sertifikat lagi gitu. Oke. Dan kasus lo itu berarti minimum kualifikasi pendidikan untuk apply Ausbildung Lagerlogistik ini, minimum pendidikannya apa? SMA sih. SMA ya. Berarti SMA kalau atau SMK. kalau kalian di sini teman-teman udah lulus SMA, kalian bisa nih daftar Ausbildung als Fachkraft Lagerlogistik gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai S1 dulu. Benar sih. Karena di Ausbildung sendiri pun diajarin dari nol ya. Ya dari nol semua. Semua Ausbildung kayak gitu sih semuanya. Oke. Nah, tadi kan lo sempat mention juga bahwa lama Ausbildung Fachkraft Lagerlogistik itu 3 tahun ya Ya. berarti ya. Bisa diperkursus nggak atau diperpendek? Diperpendek bisa sih 2,5 tahun. Dan biasa itu kayak Abschlussprüfungnya mungkin di bulan November atau gimana. Ya, Bisa ya. bisa. Lo ada plan nggak buat perpanjang nih ke depan nih? Rencana mau juga sih Perpanjang lagi, perpendek, sorry. mau aja sih diperpendek, lihat nilai dulu deh. Kalau nilai di Prüfung yang pertama bagus, mungkin usahain lah buat perpendek. Apa juga lama-lama. Males lah. Jadi so far nih nilai lo bagus apa jelek nih? Belum sih, baru mulai belajar kan. Oh, Ya, oke. Kapan ujian nanti? katanya mungkin di dekat-dekat bulan November. Wah, bentar lagi dong ya. Iya. Oke, sip. Ya, ada ujian itu 2 kali dalam setahun gitu. Ya kayak semester gitu. Benar. Nah, baik, ngomongin soal ini materi pembelajaran Ausbildung als Fachkraft Lagerlogistik ini. Apa saja sih materi pelajaran teori selama Ausbildung? Pelajaran pentingnya itu kita belajar tentang logistiknya. Itu belajar terus kontrol atau apalah. Lupa aku nama itu, kayak matenya buat logistik. Ya matematika buat logistik. Terus yang neben-nebennya kayak Wirtschaftskunde sama Gemeinschaftskunde atau ya gitulah, lupa aku, yang PPKN-nya Jerman lah kata orang. Sama yang satu lagi kayak Deutsch, terus tambahan bahasa Inggris. Kalau di aku itu belajar bahasa Inggris ada, tapi nggak ada proof-nya, cuma kayak belajar doang bahasa Inggris gitu. Oh, itu berarti teori-teori pelajaran yang lo dapetin selama Ausbildung als Fachkraft Lagerlogistik ya. Benar-benar itu juga gue sempat nge-research juga di berbagai macam sumber. Benar kata lo, kayak manajemen gudang, terus ya basically tentang logistik itu kayak pengelolaan stok, keselamatan kerja juga lo belajar ya. Iya, Teori keselamatan kerja ya. Itu ada di satu bukunya aja, logistik tentang. Oke. Serta regulasi transportasi dan distribusi juga lo belajar itu ya basically. Ya basically seputar ya distribusi lager logistik gudang, barang in and out gitu ya. Baik. Ngomongin soal tempat prakteknya nih, baik. Kira-kira di mana aja sih tempat magang lager logistik itu biasanya dilakukan? Itu biasanya dilakukan kayak misalnya nih perusahaan aku namanya ya itulah, gak mungkin juga disebut gitu kan. Ya kayak kecuali kayak barakan di perusahaan itu ada logistik gitu, itu otomatis kita bisa langsung ngelamar ke sono. Jadi buat ngelamar ke Fachkraft Logistik itu kita nggak perlu cari sekolahnya aja, langsung aja ngelamar ke perusahaannya aja, terus perusahaan itu udah nyediain sekolah buat kita gitu. Kayak udah didaftarin gitu langsung gitu. Dan pada saat lo nyari Ausbildungnya itu lo nyari di website apa? Iya, aku nyari di websitenya. Di website banyak sih, kayak nulis ausbildung.de itu banyak banget. Aku udah pernah kayak dapat panggilan 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama ya oke aja, lancar semuanya, tapi gudang kurang oke. Kurang oke-nya karena kerja terlalu berat kayaknya. Terus yang kedua dapat juga
ini yang sekarang nih, yang sebelum sekarang. Karena ada namanya kayak AKL, Automated Kleine Lager. Itu kayak mainnya otomatis semua. Jadi kita kayak masukin kisten yang kecil-kecil aja ke sono, terus dia jalan sendiri gitu. Oke, karena itu tempat magangnya ya. Oh ya, ausbildung.de itu juga salah satu website besar untuk nyari-nyari Ausbildung. Itu wajib kalian cek di situ nih. Baik, ini juga pertanyaan yang sangat penting buat teman-teman viewer di sini yang mau pergi ke Jerman nih. Berapa gaji yang didapat selama Ausbildung als Fachkraft Lager Logistik? Kalau aku kemarin dapat berapa ya? Kayak kisaran 1.125 atau 1.200. Agak lupa sih. Yang penting kisaran di sono lah buat tahun pertama. Terus naik lagi kan tahun kedua mungkin 1.225. Terus tahun ketiga 1.300 gitu. Ya naik lah per tahun. Awal tahun pertama udah dapat 1.100-an gitu ya. Iya, Di atas 1.000 ya. Dan itu bruto ya, bruto. Mungkin netonya bisa 900-an ya. Benar. Kurang lebih. Dan ya ini juga aku juga sempat search di berbagai macam sumber, kayak gaji Ausbildung tuh bervariasi tergantung dari lokasi ini yang pertama dan perusahaan. Tetapi secara umum trainee logistik Ausbildung Lager Logistik itu biasanya menerima di antara 800 sampai 1.200 nih. Khusus buat kasusnya Bayu, dia tahun pertama dia udah dapat 1.100-an ya per bulan selama masa pelatihan. Dan kalian tahu juga pelatihan itu selama 3 tahun gitu, dan setiap tahunnya pasti selalu naik gitu. Ada enak juga kalau buat logistik mungkin. Ya semua Ausbildung pada enaknya kayak uang kayak Weihnachtgeld atau apa kan ada gitu kan, Uang Natal kan banyak gitu bonus. Ini juga pertanyaan yang penting. Cukup gak sih gaji Ausbildung aja untuk hidup di Jerman? Cukup sih sebenarnya. Iya, selama so far lah, selama aku ngelakukan Ausbildung belum ada kayak mini job, belum ada sih. Cukup ya. Cukup ya, masih bisa Kayaknya ada lebih lah gitu. Benar, bisa lebih buat nabung juga bisa ya. Iya. Nah, itu penting guys. Jadi jangan takut. Kenapa? Karena banyak beberapa orang tuh bilang gajinya kecil banget, nggak akan cukup nih buat hidup di Jerman. Kembali lagi karena kalian itu jatuhnya itu pelatihan atau student, jatuhnya kan student kan, Ausbildung juga kan. Itu kalian bisa mendapatkan potongan-potongan harga yang khusus buat student. Itu keenakannya kita menempuh pendidikan di Jerman gitu. Salah satunya kayak diskon transportasi, diskon rumah juga bisa, asuransi juga bisa gitu loh. Jadi banyak banget benefit yang bisa kita ambil, terutama ketika kita ikut pelatihan Ausbildung gitu. Tapi aku pernah dengar juga sih kalau kan orang lama dari Indo ke Jerman itu ada minimal gaji Ausbildung kalau nggak salah 900 ke atas lah, kayak 980 lah mungkin. Ada prospeknya juga sih kayaknya. Dan sekarang di Stuttgart itu kalau minimal buat Ausbildung kalau nggak salah itu minimal gajinya 980 lah kisaran sono. Jadi kalau dibawa di sana harus ada konto. Ngapain juga konto? Mending cari aja Ausbildung yang di atas 1.000 selesai. Benar, dan banyak sih kayaknya sih ya yang di atas itu ya. Good. Baik, ngomongin soal prospek karir nih Bay nih. Karena kan tadi lo bilang alasan lo ambil Fachkraft Logistik itu supaya bisa Weiterbildung kan. Iya. Benar kan? Nah, pertanyaan gue itu apa sih prospek karir setelah menyelesaikan Ausbildung als Fachkraft Lager Logistik? Kalau buat andai kan selesai nih Fachkraft Lager Logistik, itu kita jadi Fachkraft lah di bidang lager logistik. Untuk melakukan Weiterbildung kayak ingin bisa jadi manajer atau apa kan butuh beberapa tahun juga kerja di sono kan. Atau jadi lighter gitu, kayak mungkin di tempat itu butuh Ausbildung misalnya kan, bisa jadi lighter yang menerima orang Ausbildung bisa juga. Atau jadi guru bisa juga. Benar. Guru yang khusus lager logistik. Soalnya pernah juga nanya ke guru sendiri gitu kan, dia itu tamatan Fachkraft lager logistik juga, tapi dia ambil Weiterbildung buat jadi guru gitu. Oke, kalau dari lo sendiri nih, setelah lo lulus nanti dari Ausbildung als Fachkraft Lager Logistik, lo mau ngapain? Mungkin kerja dulu sih 2 tahun, atau mau coba kuliah juga sih. Kuliah? Ya pengen kuliah juga, ambil manajer gitulah, manajemen bisnis atau apa. Jadi kayak belajar juga manajemen bisnis. Walaupun udah belajar juga tentang logistik atau apa kan, kalau untuk mendalami manajemen kan lebih baik juga kayak. Iya, wow, menarik sih, menarik. Ada beberapa orang juga narasumber gue yang gue tanya juga, banyak yang mau
Weiterbildung, Iya. kayak menjadi contohnya Dika salah satunya dia mau spesialisasi ngelas Iya benar. gitu. Tapi kalau kasusnya lo pengen belajar lagi Belajar di lagi. universitas ya. Universitas. Oke, menarik. Ada banyak possibility setelah kalian lulus nanti Ausbildung di Jerman gitu. Baik, sertifikasi nih Bay nih. Karena kan lo setelah lulus lo pasti dapat sertifikasi kan. Apakah ada sertifikasi yang diberikan setelah lulus? Lo tau nggak sertifikasinya? Kayak sertifikat gitu kan. Iya benar. Namanya lo tau nggak? Apa ya? Lupa aku bahasa Jermannya. Zeugnis ya. Iya. Zeugnis gitu lah. Zeugnis itu kan Iya, kita bahasa dapat, Jermannya iya. kan. Itu Zeugnis itu kan kayak rapor lah gitu kan. Kalau Zeugnis kita dapat Zeugnis juga. Ya sertifikat kita dapat juga. Sertifikat bahwasanya kita tamatan Fachkraft Logistik. Jadi kayak kita tuh Fachkraft di bidang lagi logistik. Iya benar. Lo sempat dengar sertifikat dari IHK nggak? Industri und Handelskammer. Iya, semua Ausbildung naungannya kebanyakan IHK sih. Oh oke. Dan Atau mungkin sih, atau semua Ausbildung IHK naungannya. Gue nggak tahu, Iya. soalnya naungan gue IHK. Oke. Jadi buat Abschlussprüfung itu dari IHK, semuanya gitu lah. Oke. Dan basically sertifikasi lo nanti diakui secara nasional ya di Jerman ya. Iya. Lo mau kerja di kota manapun itu udah diakui lah ibaratnya. Benar. Di Jerman. Menarik. Baik, apa aja sih ujian selama lo Ausbildung als Lager Logistik? Mungkin ujian yang sering didengar tuh di tahun kedua sama tahun ketiga. Tahun kedua Zwischenprüfung, tahun ketiga Abschlussprüfung. Kalau di tahun pertama mungkin kayak ujian biasa aja sih sebenarnya, kayak ulangan harian lah. Tapi itu cuma 2 kali dalam setahun. Oke. Iya benar. Dan yang paling populer kan kalau kalian tahu kan ada Zwischenprüfung sama Abschlussprüfung kan. Zwischenprüfung itu di pertengahan tahun kedua ya. Dan Abschlussprüfung itu di tahun ketiga, tahun terakhir lah ibaratnya. Tapi yang tadi Bayu bilang ada ujian harian ya. Ujian bukan harian ya, kayak ujian Pertengahan semester lah. pertengahan semester gitulah. Itu ujiannya teori apa praktek? Teori aja sih sebenarnya kalau yang gitu. Tapi kalau buat tahun kedua ketiga aku nggak tahu, soalnya masih Belum ya. Tapi pasti itu bakalan ada Zwischenprüfung dan Abschlussprüfung nih. Nah, tapi dengan kayak Zwischenprüfung sama Abschlussprüfung kan aku udah bilang juga tadi kayak Fachlageris sama Fachkraft für Lagerlogistik kan. Fachkraft für Lagerlogistik kan sampai Abschlussprüfung. Fachlageris itu sampai Zwischenprüfung doang sampai 2 tahun. Jadi otomatis kita bareng sampai 2 tahun. Yang Lageris cuma selesai di tahun kedua doang. Yang Fachkraft für Logistik itu buat tahun ketiga lanjut. Oke. Menarik. Nah ini juga ada yang nanya nih baik kayak bagaimana prospek kerja di Jerman untuk lulusan Lager Logistik? Lo udah sempat nanya-nanya belum kayak ke alumni gitu? Kayak lo kalau udah lulus Ausbildung ini lo kerjanya di mana sih? Gitu. Lebih signifikan ke logistik juga sih sebenarnya. Dan buat logistik di Jerman kan banyak banget lah. Namanya kayak perusahaan Porsche, perusahaan Bosch, atau perusahaan gue sendiri, Oikner atau apa gitu. Itu kan semua tempat butuh lah namanya logistik gitu. Lager logistik. Iya benar, dan basically benar kata Bayu, dan semua pabrik basically company butuh gudang dong. Kalau dia menyediakan ini ya produk barang kan, dan tugasnya Bayu salah satunya ngebuat supaya manajemen lagernya itu lebih efisien ya. Benar sih. Lebih efisien gitu. Oke. Menarik. Nah, Bay, ngomongin soal masa depan nih Bay nih, setelah lo lulus Ausbildung als Lager Logistik nih, what's your plan in the future sih Bay? Lo ada rencana buat balik ke Indonesia nggak? Balik Indo mungkin gak ada sih, cuma buat urlaub doang sih kayaknya. Kalau buat kerja ya bisa ke Singapura lah, Australia lah. Tapi mau lihat dulu gimana prospeknya gitu. Bisakah dari tamatan Ausbildung, ataukah bisa kayak harus Weiterbildung dulu kah, atau tamatan kuliah gitu. Kan belum tahu kan, masih planning juga lah gitu. Tapi nggak ada rencana buat balik ke Indonesia? Kayak kalau balik ke Indo buat tinggal sih mungkin ya buat santai-santai aja lah, kan bukannya gimana ya, kan gaji di luar kan lebih besar daripada di dalam negeri. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di Indonesia, mungkin ini kesempatan kalian, maksudnya untuk bisa melebarkan sayap kalian ke luar negeri, dan salah satunya Jerman. Bukan karena kita tahu kondisi Indonesia gimana kan sekarang kan, dengan segala kehebohan di dunia ini, dan
Kalau misalnya aku sih jujur ya, aku nyaranin juga ke teman-teman di sini kalau kalian punya kesempatan buat pergi keluar, ambil kesempatan itu buat sekedar cari pengalaman karena kita nggak tahu kayak ke depan kita bakal kayak gimana. Toh kalau misalnya kita ujung-ujungnya balik ke Indo, for me it's fine. Ya, benar. Tapi yang jelas gue bisa memanfaatkan kesempatan gue yang ada di depan mata gue gitu. Dan kebetulan kesempatan sekarang yang ada di mata gue sekarang adalah karir di Jerman. Jadi gue bakal memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Ya kita ke depan nggak tahu kenapa, nggak tahu bakal gimana. Tapi yang jelas kita hadapi apa yang ada di depan kita gitu. Atau gini aja, Indonesia buat hari tua bisa juga kan. Benar. Iya, kayak lagu ya. Iya. Walaupun kita pergi di luar, kita menimba karir di luar, ujung-ujungnya kita bakal meninggal di tanah Indonesia. Benar. Gitu. Indonesia Ya. terbaik lah sebenarnya. Dan gue juga setuju sih kayak mau gue jauh dari Indonesia pun di hati gue tetap Indonesia sih. Benar sih. Iya, kayak gue akan pernah bisa lepas karena dari segi makanan pun mau seenak apapun makanan luar, Indonesia udah paling the best karena ya gue lahir dan Mulai di hidup di Indonesia. orang luar aja bilang kan makanan Indonesia enak. Setuju. Nice. Bay, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bay nih buat teman-teman viewer di sini nih. Tips untuk orang Indonesia yang mau pergi ke Jerman, terus mau ambil program Ausbildung als Fachkraft Lager Logistik nih. Kira-kira lu ada tips nggak buat mereka? Kalau buat tips sih, mungkin fokus itu perlu banget sih. Fokus buat belajar, pelancar bahasa Jerman. Soalnya semua Ausbildung butuh bahasa Jerman dan ya termasuk juga logistik gitu kan. Ya walaupun kalian bisa bahasa Inggris ya di sekolah butuh Jerman juga, gimana dong gitu kan. Terus yang kedua ya jangan putus asa lah. Semua ngelamar. Terus andai kan nggak ada jawaban atau apa ya ngelamar aja lah gitu. Mungkin ada yang salah mungkin di CV-nya atau di motivationnya kan bisa dicek lagi. Bisa dilihat di Google banyak sih kalau buat itu. Harus fokus ya lu tadi bilang ya Bay. Soalnya dulu pernah juga kayak lagi ngelamar dari Indo, mungkin dari program BFD lah. Itu kan sulit banget juga dulu di Indo. Apalagi waktu zaman COVID juga. Itu otomatis orang tua kayak ini kapan berangkatnya juga gitu. Atau ini mau masuk polisi nggak gitu atau gimana. Terus aku bilang kayak gini aja nggak usah mah. Ini mungkin ntar lagi berangkat, ntar lagi nih gitu. Yakin aja dalam diri gitu. Oh lu sempat mau ambil polisi? Iya orang tua nyaran juga polisi atau tentara lah gitu katanya orang tua. Oke, dan tapi di dalam hati lo enggak mah, aku yakin pasti aku bisa ke Jerman gitu ya. Iya gitu lah. Keren dan ini dia hasilnya. Sekarang dia udah bisa ke Jerman dan udah ikut Ausbildung Fachkraft als Lager Logistik. Sekarang so far enjoy. Enjoy sih sebenarnya, santai kayak Sabtu Minggu libur ya itu enaknya logistik. Tergantung juga tempat logistiknya. Kalau di Lebensmittel mungkin Sabtu kerja kan. Tapi kalau yang di tempat perusahaan-perusahaan kayak ya tempat tadi lah bos atau tempat gue sendiri itu Sabtu Minggu libur. Kalau tanggal merah pasti libur juga, libur nasional gitu kan. Kalau kayak tahun baru itu dapat seminggu kalau nggak salah. Oke. Liburnya enak loh Seru. pokoknya. Ya dan enjoy lah di selama Ausbildung. Di tempat aku nggak ada yang namanya shift, cuma kerja sampai jam 3 doang. Itu maksimal kerja. Keren. Sip. Paling itu aja beberapa pertanyaan seputar Ausbildung als Fachkraft Lager Logistik. Sekali lagi makasih Bay buat waktunya. Hari Minggu di Jerman biasanya orang-orang pada istirahat, tapi dia menyempatkan waktu buat sharing pengalaman seputar Ausbildung als Fachkraft Lager Logistik. Asik, kacau ya. Vielen Dank, Bay, buat waktunya. Sama-sama. Semoga teman-teman di sini bisa ngambil beberapa hal yang bermanfaat dari video ini buat kalian yang mau pergi ke Jerman dan memutuskan untuk ikut program Ausbildung als Fachkraft Lager Logistik gitu. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe video ini supaya channel gue supaya ngebantu gue untuk lebih berkembang, lebih semangat lagi buat bikin videonya gitu. Oke, ya, vielen Dank teman-teman und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bentar banget.